ya. Jadi mereka yang bawa apa saja barang yang sudah dikirimkan? Ada telur, gula, Hmm. beras, minyak, gas LPG, Itu ke hotel tuh kemana tuh? ke hotel dan warung-warung juga. Warung-warung juga ya, ke masyarakat juga, Iya. ya, supplier itu. Ya terutama untuk hotel kan biasanya minta tepat waktu, Iya, Pak. ya kan? Minta pagi-pagi. Minta pagi-pagi sudah harus ada. Berarti di situ kecepatan dia bicara. Itu. Dan kemudian quality. Hotel tuh nggak mau dia. Restoran juga begitu. Dia bisa minta telur yang berkualiti. Kalau di hotel tuh ada bagian labnya. Jadi sekian, misalnya satu carry, satu pickup gitu data buat telur. Saya tahu saya ya hotel-hotel besar itu berapa telur harus rela dipecahin dulu loh untuk dicek. Oh ini nggak misi ular, tidak bengu gitu, kok baru press gitu, baru diterima tuh satu carry itu. Jadi yang sekian telur yang dijadikan sampel untuk dicek kualitinya itu sebagai uji coba gitu untuk melihat apakah ini mewakili kualitas yang bagus, itu baru diacak ngambilnya. Itu biasanya kalau dia mensuplai yang dalam bentuk besar ya. Ya saya yakin ke depannya ini akan tumbuh besar nih. Kalau bisa dilakukan dengan cara konsisten, kecepatan dan quality. Ya tentunya harga harus mendukung, ya kan? Harga harus ya standar dengan pesaing kan gitu. Tidak boleh kita lebih mahal jadinya. Kok bisa di bawahnya? Kalau bisa di bawahnya, ya kalau bagus. Biasanya kan mereka bisnis kan. Supplier, kita mensuplai bukan kepada rumah tangga yang akan dikonsumsi langsung aja, tetapi ada juga kita suplai ke yang akan dijual seperti dalam bentuk benda lain, produk lain seperti kue segala macam kan. Berarti mereka akan sangat memerlukan harga, lalu nggak untung mereka nanti. Jadi tantangan beratnya itu. Nah itu akan lari ke manajemen supply chain namanya. Itu Bu baca itu supply chain teori itu. Jadi mata rantai, kalau misalnya dari peternaknya bagus gitu, bagus dikirim ke kita mata rantainya, ini akan baik juga akan diterima oleh restoran. Restoran akan bisa mengeluarkan makanan yang berkualitas kepada tamu. Jadi mata rantai ini semuanya, kualitas itu tidak bisa sampai di restoran aja, mesti enggak, dari peternak juga, termasuk juga dari pihak dalam kecepatan mata rantai nilainya bisa memberikan secepat dengan quality yang sudah baik gitu. Nah tentu di sini pada waktu Ibu menerima kerjasama dengan para supplier gitu yang akan mensuplai makanan kebutuhan produk kepada Ibu, tentunya juga harus ditekan mereka, tolong berkualitas dulu gitu. Ya kalau nih yang tidak bagus, ya kan nama Buddha jelek itu di mata restoran nanti bisa dikomplain, apalagi menimbulkan penyakit di situ. Itu yang kita takutkan. Ya. Jadi seleksinya itu harus sendiri selama ini. Enggak, Pak. Ada tenaganya berapa orang? Satu sopir dan satu perbantuan. Mobilnya apa? Masih pakai mobil kantor. Sekantor ya. Ya nanti kalau udah tumbuh bisnis itu, seiring itu harus ada fasilitas juga. Kan itu mengarah kepada kecepatan. Teknologi alat yang digunakan itu mendukung kecepatan yang diberi. Kalau memang orientasi memang betul-betul kepada hotel dan restoran kan. Itu berkembang nih. Kalau saja Buddha ini bisa backup gitu loh. Siapa sih nggak butuh makan jangka panjang terus kan makan perlu gitu loh. Nah akan intinya orang berhenti makan. Pada kebutuhan pokok bahan baku. Tamu yang datang apa selamanya dia akan kenyang selama ada di Canggu kan nggak bisa. Pasti dia pagi dia cari makan restoran ini. Berarti restoran ini juga memerlukan suplai bahan baku yang konsisten gitu ya. Tapi hotel besar bisa masuk Ibu? Bisa. Itu hebat sekali itu dah. Orang lain mau kekeh masuk ke ini nyogok di tengah kan bagian apa namanya purchasing kan disogok
Tiap gandungan ada beceleng 2 kilo. Ada parcel gitu ya. Tapi ini bisa masuk, bagus Bu. Yang penting mereka pasti akan ngomong dari mulut ke mulut Bu. Kalau Ibu bagus pelayannya budanya, mereka akan ngomong kok. Antar purchasing gitu, misalnya ngegosip gitu. Oh itu lu apa ibu camanmu menteganya kene not gitu. Nah itu yang jangan sampai di kita diomongin jelek. Ya saya lihat supplier ini berkembang pesat. Ya. Tapi catatannya itu, Ibu harus punya positioningnya Pak. Kecepatan dan quality harga gitu umpamanya kan. Apa mengkombinasi ada 3 kata kunci. Kecepatan, quality, harga. Kecepatan adalah servis. Ya, quality adalah produk. Ya kan? Harga pendukung kan. Kalau kecepat oke. Kualitas oke barangnya, tapi harga mahal ya nggak ada gunanya, kalah kita. Gitu. Nah jadi bikinlah kalimat dengan menghubungkan 3 kata kunci ini. Kalau Philip kan terang, tapi terang hanya sebentar untuk apa? Jadi beli Philip mau biar gitu bermain mati nggak ada gunanya. Sehingga dia menunjukkan antara terang dan keandalan. Sehingga muncullah kata terus terang Philip terang terus gitu. Beli cepok aja mau keluar gitu. Ya itu ya, tapi harga dia ngomong Philip itu. Karena harga bukan orang beli lampu tuh harga nomor 2, tidak menjadi pertimbangan. Yang penting bisa nyala lama. Tapi kalau supplier harga penting, karena dia bisnis, gitu. Ya tolonglah itu bisa saya hanya memberikan sedikit inspirasi saja, sinyal-sinyal untuk bicara positioning ya. Nah kalau sudah Anda bicara tentang kecepatan, quality dan harga, apa yang harus dilakukan di bawah ini sekarang program? Kalau kecepatan apa yang diperlukan? Mobil. Masuklah di anggaran mobil. Ya nanti Pak Wir itu membuat gitu. Makanya marketingnya dulu harus jelas. Positioningnya harus jelas dulu. Baru bicara SDM yang dibicarakan oleh Bu Sabta, baru bicara anggaran. Ngerti ya? Apa yang kita positioningkan ini ya membutuhkan biaya. Ngerti ya? Membutuhkan apa lagi? Tenaga kerja. Itu ya, bisa ngerti ya maksud saya. Jadi 2 poin ini membutuhkan operasi, manajemen operasi. Nah, manajemen operasi juga tetap berkaitan dengan teknologi, tapi teknologi harus ada biaya, ada harga, ada anggaran. Mungkin 2 tahun yang akan datang, Ibu sudah. Nggak apa-apa dari sekarang korek-korek tulis itu Bu. Nah, ini perencanaan di masa yang akan datang. Tidak dijual sekarang, kalau sekarang kan dijual dipis. Mulai dari kecil dulu Bu, tunjukkan kepada desa adat ya. Kita bisa mampu bekerja sesuai dengan positioning kita masing-masing itu. Jadi dengan memahami apa positioning kita tahu arah kita kemana itu loh. Selama ini kamang hijaukan ini gitu. Sehingga ada dasar yang menuntut raga untuk melakukan sesuatu. Ngerti maksud saya? Rohnya di positioning bisnis. Ya, itu. Ya. Jadi saya sih bisa memberikan kecepatan karena itu yang dituntut oleh hotel. Bicara positioning arahnya adalah apa? Customer. Gitu. Arahnya adalah customer, bukan diri kita. Diri kita arahnya adalah bagaimana mewujudkan positioning itu. Mampu nggak sih? Itu arahnya. Kalau nggak mampu ya mau dikdek positioningnya itu sesuai dengan kemampuan internal kita. Ya, itu menjadi saya mikir nih muda-muda pasti ngidang otaknya lebih. Kalau tiang udah tua-tua gini ya umur 58 tahun kalau mikir Bu. Ya, dari sisi posisinya dari sisi mengkomunikasikan dari sisi marketingnya gimana harus pikirkan Bu. Cepat, quality, berkualitas dan
harga bersaing itu namanya bahasa, jangan harga lebih murah, harga bersaing gitu ya bahasanya agak kabur deh ya, harga berani bersaing. Hubungan ketiga ini menjadi suatu kalimat yang pendek, semakin pendek semakin baik, karena sekian detik customer kita bisa ngerti, oh itu ngalih barang nih, masyarakat akan tahu semua. Tapi itu harus dibuktikan ya, untuk berkualiti kita harus bisa menekan tukang telur dari semua barang semua kalau main gitu.